Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video presentasi materi tentang wujud, unsur, dan bentuk kebudayaan. Silakan disimak ya. A. Wujud dan unsur atau komponen kebudayaan. 1. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Huningman, wujud kebudayaan dibagi menjadi 3 wujud, yakni gagasan, aktivitas, dan artefak. A. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasannya dalam bentuk tulisan, lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. B. Aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan, aktivitas atau perilaku dibagi menjadi perilaku verbal atau lisan dan tulisan, dan nonverbal atau artefak dan alam. Wujud perilaku sering berbentuk sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan. C. Artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, antar wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah pada tindakan atau aktivitas dan karya atau artefak manusia. Sebagai perwujudan gagasan dalam kebudayaan, perilaku dibagi menjadi perilaku verbal atau lisan dan tulisan, dan nonverbal atau artefak dan alam. Keduanya membentuk kebudayaan material. Materi yang dimaksud dalam kebudayaan material meliputi benda-benda tak bergerak yang disebut artefak itu. 2. Unsur atau komponen kebudayaan. Melville J. Herskovits menyebutkan bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Keluarga, dan D. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski mengatakan 4 unsur pokok yang meliputi A. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan. Keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Dan D. Organisasi kekuatan atau politik. Sementara itu, menurut kategori antropolog, berdasarkan wujudnya tersebut, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan material, kedua, kebudayaan non-material, ketiga, lembaga sosial, keempat, sistem kepercayaan, kelima, estetika, dan yang terakhir, bahasa. 3. Hubungan antar unsur kebudayaan. Menurut penalaran E.B. Taylor, setiap kebudayaan dimanapun akan mengandung unsur-unsur kebudayaan yang terdiri atas 7 unsur, yaitu sistem pengetahuan atau kognitif, kekerabatan, sistem teknologi dan peralatan hidup, sistem religi, sistem mata pencaharian hidup, bahasa, dan kesenian. Antara unsur satu dengan lainnya saling berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri. Relasi antar komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi.
Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. B. Sistem mata pencaharian atau aspek ekonomi. Perhatian para antropolog masa awal pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah mata pencaharian tradisional, diantaranya berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, dan menangkap ikan. C. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Meyer Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. D. Bahasa. Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik melalui tulisan, lisan, maupun gerakan atau bahasa isyarat, dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. E. Kesenian. Kesenian mengacu pada nilai keindahan atau estetika yang berasal dari ekspresi hasrat manusia terhadap keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian, mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks. F. Sistem kepercayaan atau religi. Sebagai akar kata dari religion, unsur religi merupakan salah satu unsur universal dari kebudayaan. Karakteristik utama religi adalah kepercayaan pada makhluk dan kekuatan supranatural. Religi berperan penting dalam pengendalian sosial serta memelihara solidaritas sosial. G. Institusi keluarga dan pernikahan. Agama sering memengaruhi pernikahan dan perilaku sosial. Agama Islam memandang bahwa pernikahan sebagai suatu kewajiban. Islam menganjurkan untuk tidak melakukan perceraian, tetapi memperbolehkannya. H. Sistem ilmu dan pengetahuan. Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika atau percobaan yang bersifat empiris, trial and error. Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi 1. Pengetahuan tentang alam. 2. Pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya. 3. Pengetahuan tentang tubuh manusia. Pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia. 4. Pengetahuan tentang ruang dan waktu. B. Bentuk-bentuk kebudayaan. 1. Kebudayaan materi. Pengertian kebudayaan materi. Menurut Nur Hadi Magetsari, konsep kebudayaan materi memiliki dua istilah yang berbeda, yaitu konsep kebudayaan dan materi. Dua istilah ini sangat berbeda satu sama lain. Kata materi mengandung pengertian dasar dan benda-benda yang bersifat pragmatis, sementara kebudayaan adalah sesuatu yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat abstrak dan intelektual. Menurut Nur Hadi Magetsari, secara ontologis, kebudayaan materi mencakup pengaitan antar artefak yang bisu, dianalisis berdasarkan atribut, frekuensi, asosiasi, dan distribusinya. Pihak sisi lain berkaitan dengan kegiatan insani yang berhubungan dengan pemilihan bahan baku, proses pembuatan, desain, dan penggunaan yang berkaitan dengan fungsi dan efektivitasnya. Teori memahami kebudayaan materi.
Ian Hodder mengungkapkan 3 teori untuk memahami kebudayaan materi, yaitu teori teknologi, Marxisme, dan strukturalisme. 1. Teori teknologi mengungkapkan bahwa penciptaan kebudayaan materi merupakan simbolisasi terciptanya sebuah kebudayaan sebagai proses untuk memberikan keuntungan bagi para pencipta kebudayaan materi dengan seefisien mungkin. 2. Teori Marxis mengungkapkan bahwa simbol-simbol yang terdapat dalam kebudayaan materi merupakan hasil proses dominasi dari kuasa pihak penguasa dan bersifat dialektik. 3. Teori strukturalis mengungkapkan bahwa kebudayaan materi diciptakan berdasarkan ruang dan pola tertentu serta mempunyai makna sesuai dengan konteksnya. Metodologi kebudayaan materi. Dalam memahami kebudayaan materi ada 2 pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan idealistis dan pendekatan materialistis. Ian Hodder mengungkapkan bahwa pendekatan idealistis merupakan metode untuk memahami kebudayaan materi, sementara Marvin Harris mengungkapkan bahwa pendekatan materialistis merupakan cara untuk memahami kebudayaan materi. Pendekatan idealistis berusaha mencari keunikan dari kebudayaan materi dan berusaha mencari makna di balik terciptanya kebudayaan materi melalui simbol-simbol yang tertuang di dalamnya. Adapun pendekatan materialistis berusaha mencari hubungan antara kebudayaan materi dan perilaku manusia yang pernah membuat, mempergunakan, dan membuangnya. Dua, kebudayaan non-materi. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 3. Kebudayaan material dan non-material dalam tradisi Panjang Jimat, sebuah contoh. Wertheim menyebutkan ada interaksi konstan antara budaya keraton dan budaya rakyat. Misalnya Mandala atau wilayah otonom di bawah wewenang rohaniwan yang dapat dibandingkan dengan budaya Eropa abad pertengahan. Dapat disebutkan sebagai perkumpulan yang menempati posisi menengah antara kelas itu. Mandala merupakan pusat-pusat agama dengan kebudayaan sendiri dan sering bertentangan dengan kependetaan Brahmana resmi yang telah meninggalkan jejak atas peradaban istana Hindu. Selanjutnya, Van Nersen mengemukakan bahwa Mandala juga merupakan komunitas para pengrajin seperti pandai besi, pengecat, dan pembuat keramik. Hal ini menunjukkan secara jelas lapisan tengah antara dunia keraton dengan dunia rakyat. Dari kasus di atas, kita dapat mengamati upacara Panjang Jimat yang merupakan tradisi keagamaan sebagai hasil sinkretisme dan akulturasi kebudayaan antara Islam, keraton, dan budaya rakyat populer yang dikembangkan dan dilakukan oleh masyarakat keraton dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Upacara Panjang Jimat di Cirebon. Upacara Panjang Jimat merupakan salah satu bentuk tradisi yang dilakukan oleh masyarakat keraton, khususnya di Kasepuhan Cirebon. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun yang diadakan setahun sekali guna memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara Panjang Jimat ini didasari oleh adanya rasa keberagaman yang tinggi
di kalangan warga keraton dan masyarakat luar keraton. Di samping itu, untuk membumikan nilai-nilai budaya populer keraton dan Islam, upacara ini dijadikan ajang untuk mencari keselamatan dari sesuatu yang gaib. Radcliffe Brown mengemukakan bahwa upacara keagamaan mempunyai fungsi kerekatan sosial. Fungsi kedua adalah meningkatkan rasa kemanusiaan di kalangan masyarakat keraton dan luar keraton. Fungsi ketiga adalah kebebasan, dan fungsi keempat adalah transendensi kepada Allah. Budaya material dalam tradisi Panjang Jimat di Cirebon. Dalam perspektif kebudayaan, Istana Cirebon merupakan fenomena yang menarik, yang banyak menyedot perhatian publik. Betapa banyak orang memperhatikan daerah ini, dari mulai yang hanya ingin tahu hingga upaya melakukan penelitian. Secara simbolis, hibriditas kebudayaan tampak pada bentuk ornamen kereta Paksi Nagaliman, sebuah kereta kebesaran Kesultanan Cirebon pada masa lampau yang berbentuk hewan bersayap, berkepala naga dan berbelalai gajah, menandakan makna yang sangat mendalam bahwa konstruksi kebudayaan Cirebon terbentuk dari 3 kekuatan besar, yaitu kebudayaan Cina naga, kebudayaan Hindu gajah, dan kebudayaan Islam liman. Sistem nilai dan sistem simbol Islam sebagai bagian dari budaya non-material dalam Panjang Jimat. Upacara Panjang Jimat yang merupakan tradisi yang dikembangkan oleh keraton ternyata mengalami sinkretisasi dan akulturasi dalam proses pelaksanaannya. Dalam hal ini, tradisi Maulid Nabi yang sudah menjadi budaya populer bisa dilihat di Sumatera terkenal dengan upacara tabut, dicoba direkayasa untuk dikembangkan di keraton dengan mengalami akulturasi dan sinkretisasi di dalamnya dengan budaya Islam hingga terbentuk tradisi upacara Panjang Jimat di keraton. Sistem nilai yang terdapat dalam upacara Panjang Jimat adalah syahadatain yang dalam sistem nilai Islam disebut tauhid. Sistem ini merefleksi terhadap fungsi yang didapat dalam pelaksanaan tradisi upacara Panjang Jimat. Fungsi dari upacara Panjang Jimat yaitu kerekatan sosial, humanisme, liberasi, dan transendensi sangat relevan dengan apa yang diinginkan oleh konsepsi budaya Islam yang menekankan pada aspek humanisme teosentris dan terwujudkan dalam keempat fungsi di atas. Fungsi dari upacara ini diharapkan akan berpengaruh terhadap sistem sosial budaya di Indonesia yang telah mengalami persoalan yang jauh dari konsep kebudayaan Islam. Kondisi sosial dan budaya yang dirasakan dewasa ini dikarenakan tidak adanya perhatian pada aspek humanisme, liberasi, dan transendensi. Sistem sosial budaya kita terpengaruh oleh budaya kapitalisme yang sangat bertolak belakang dengan konsep humanisme teosentris dalam Islam. C. Hubungan akuntansi dan kebudayaan. Kebudayaan itu dalam konteks yang lebih sempit dapat merupakan milik dari suatu kelompok kecil masyarakat, umpamanya suatu profesi. Profesi akuntansi dalam hal ini juga tidak terlepas sebagai suatu kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang tersendiri. Kebudayaan dalam profesi akuntansi disebut sebagai subkebudayaan yang tentunya tidak akan terpisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana ia berada. Hadi Proto dalam tesisnya setuju dengan teori behaviornya, Devine yang mengasumsi bahwa profesi akuntansi harus menyesuaikan diri dan metode-metodenya
pada perubahan dalam pola behavior dan kebutuhan masyarakat lingkungannya. Gray mengemukakan ada 4 nilai atau dimensi akuntansi yang dapat dilihat dan diperkirakan kaitannya dengan keempat dimensi kebudayaan suatu masyarakat. Keempat dimensi tersebut adalah profesionalisme, keseragaman, konservatisme, dan kerahasiaan. 1. Profesionalisme. Gray mengemukakan hipotesa tentang keterkaitan antara dimensi kebudayaan suatu negara dengan dimensi profesionalisme dari akuntansi sebagai sub kebudayaan. Hipotesa itu adalah bila suatu negara mempunyai tingkat individualisme yang tinggi, sedang penolakan atas ketidakpastian lemah dengan skala kekuasaan yang kecil, maka tingkat profesionalisme dari profesi akuntansi akan tinggi. 2. Keseragaman. Dimensi keseragaman ini dapat dikaitkan dengan dimensi penolakan atas ketidakpastian dan individualisme dari kebudayaan. Dengan demikian, hipotesa kedua yang dibuat Gray berbunyi, suatu negara yang memiliki tingkat yang tinggi atas penolakan ketidakpastian dan skala kekuasaan serta rendah dalam dimensi individualisme, maka praktek akuntansi di negara yang bersangkutan akan cenderung seragam. Ketiga, konservatisme. Dimensi konservatisme ini dapat dikaitkan terutama dengan dimensi penolakan atas ketidakpastian massa yang akan datang dari kebudayaan. Hipotesa berikut berbunyi, semakin tinggi tingkat suatu negara dalam penolakan ketidakpastian dan semakin rendah tingkatannya dalam hal individualisme dan sifat maskulin, maka semakin kuatlah prinsip konservatisme dianut oleh akuntansi negara tersebut. Dan yang terakhir ada kerahasiaan. Dimensi ini terutama dapat dikaitkan dengan dimensi penolakan atas ketidakpastian tentang masa yang akan datang, skala kekuasaan dan individualisme dari kekuasaan. Gray kemudian membuat hipotesa tentang hal ini sebagai berikut. Suatu negara yang tinggi dimensi penolakan ketidakpastiannya dan besar skala kekuasaannya, serta rendah ras individualisme dan maskulinnya, maka pengungkapan informasi dan laporan keuangan di negara tersebut akan terbatas atau banyak sekali hal-hal yang menurut mereka harus dirahasiakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video materi dari kelompok kami.